Shalom, firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil di dalam Amsal 1 ayat 7. Bunyinya sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini di dalam Amsal 1 ayat 7. Di sini dijelaskan bahwa dalam kitab Amsal ini Salomo mengungkapkan bagaimana supaya kita dapat memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Dan Salomo mengungkapkan bahwa untuk memperoleh hikmat yang dari Tuhan adalah ketika kita hidup dalam ketaatan yang sejati dan setia kepada Tuhan. Jadi di seketik firman Tuhan berkata dalam Salomo bahwa saat kita menerima hikmat yang dari Tuhan, atau katakanlah memperoleh esensi hikmat dari Tuhan, adalah saat kita hidup taat, setia, dan intim dengan Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa ketika kita hidup taat, ketika kita mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan maka di sini dikatakan bahwa hikmat, sehingga hikmat yang ada pada Tuhan akan melampaui atau melampaui pengetahuan kita sendiri. Jadi di sini tentu diingatkan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita tetap setia, hendaklah kita tetap taat dan mau intim kepada Tuhan. Tentunya saudaraku, kita bicara juga tentang karakter. Firman Tuhan mengatakan ketika kita karakter keras kepala, merasa semuanya sok tahu, dan dikatakan bahwa menjadi saya sok pinter dalam segala ini adalah salah satu penyebab atau penghalang kita untuk menerima hikmat yang dari Tuhan, atau untuk menerima esensi dari hikmat. Sebab saudaraku, sebab sikap yang keras kepala, yang tidak mau diatur, merasa saya tahu dan sebagainya, itu adalah penghalang kita. Dan ini adalah sikap yang katakanlah menghina kebijaksanaan dan pengetahuan yang benar yang dari Tuhan. Saudaraku, demikian juga timbal baliknya. Ketika saudara dan saya mempunyai kerendahan hati, atau di sini dijelaskan bahwa ketika kita mau taat, ketika kita mau benar-benar setia kepada Tuhan, jadi istilahnya kita serahkan kepada Tuhan, maka esensi hikmat datang dari Tuhan kepada kita semua yang mau setia dan mau taat kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Amsal 1 ayat 1-7 dikatakan bahwa Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi di sini dijelaskan kalau kita ambil hikmahnya atau inti dari Amsal ini, bahwa hikmat Tuhan membuat kita memiliki hikmat dan didikan raja, sehingga kita dapat mengerti setiap kata-kata yang bermakna. Maksud dari ayat 1 Amsal 1 ayat 1-2. Artinya saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan membuat kita memiliki hikmat, didikan atau kualitas atau karakter raja seperti Salomo, sehingga dapat mengerti setiap kata-kata yang bermakna. Kita lanjut dengan Amsal 1 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau kita bisa ambil intinya dari bacaan Amsal 1 ayat 3 ini adalah hikmat Tuhan menjadikan kita pandai, hidupnya benar dan jujur. Jadi artinya saudaraku, kalau kita bisa memahami akan firman Tuhan kita dalam Amsal 1 ayat 3 ini mengartikan bahwa hikmat Tuhanlah yang membuat kita mendapat didikan yang dari Tuhan dan yang akan menjadikan kita pandai. Sehingga di sini diberi jelaskan bahwa sehingga kita diberi kasih karunia dan kemampuan untuk dapat hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Dan kita lanjut di dalam Amsal 1 ayat 4 dikatakan bahwa untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi di sini dijelaskan bahwa hikmat Tuhan memberi kita kecerdasan. Di sini jadi ayat 1 ayat 4, hikmat Tuhan memberikan kita kecerdasan, memberikan kita pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya bahwa hikmat Tuhanlah yang memberi dan membuat kita dapat memiliki kecerdasan. Jadi hikmat-hikmat dari Tuhan sekitar kita cerdas. Dan di sini dikatakan hikmat Tuhan ya yang diberikan kepada kita hingga kita menjadi kecerdasan, pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga kita dapat menjadi orang yang dewasa dan berpengalaman. Saudaraku, luar biasa ayat-ayat firman kalau kita baca satu persatu dijelaskan tentang hikmat. Kita lanjut dengan Amsal 1 ayat 5 dikatakan bahwa baiklah orang bisa mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kalau kita ambil kesimpulan dari bacaan Amsal 1 ayat 5 dikatakan bahwa hikmat Tuhan membuat kita menjadi orang yang bijak, berpengetahuan dan memperoleh bahan pertimbangan untuk setiap keputusan kita. Jadi ketika kita taat setia, maka hikmat-hikmat Tuhan akan turun di saat mengambil keputusan. Tentunya hikmat yang ada dari Tuhan yang akan memutuskan setiap apa yang akan kita putuskan. Jadi intinya saudaraku di sini katakan ya, hikmat Tuhanlah yang membuat kita dapat menjadi orang bijak. Sebab hikmat menambah ilmu bagi kita dan membuat kita menjadi orang yang berpengertian. Dan hikmat membuat kita dapat memperoleh bahan pertimbangan untuk setiap langkah dan keputusan kita. Yang Amsal 1 ayat 5. Kita lanjut di dalam Amsal 1 ayat 6 berkata bahwa untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teki-teki orang. Kalau kita ambil kesimpulan dari bacaan ini dalam Amsal 1 ayat 6 itu dikatakan bahwa hikmat Tuhan adalah kunci. Jadi kunci untuk membuat kita dapat menyingkapkan dan mengerti rahasia orang bijak. Luar biasa. Jadi artinya dalam hikmat Tuhan ini bahwa Tuhanlah yang membuat kita dan menyingkapkan dan mengerti perkataan dan teki-teki atau rahasia dari orang. Luar biasa cara Tuhan ketika kita ketika hikmat itu datang dari Tuhan. Ada cara-cara Tuhan yang secara supranatural karena kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita memiliki ketaatan dan keintiman kepada Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan karunia hikmat yang seperti Salomo yang kalau kita baca ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu di sini tentu sudah dijelaskan bahwa kunci dan rahasia supaya kita dapat memperoleh hikmat, raja dan hikmat orang yang bijaksana seperti Salomo ini adalah takut akan Tuhan. Sebab awal dari segala hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat Tuhan turun kepada kita. Seperti Raja Salomo yang kita lihat dalam baca itu luar biasa. Melalui hikmat Tuhan, Raja Salomo dipakai Tuhan luar biasa. Salomo anak Daud, Salomo kita tahu Salomo adalah anak Daud dari Raja Israel. Terkenal dengan hikmat-hikmatnya yang luar biasa kalau kita baca di dalam Alkitab ya. Sehingga oleh hikmat Tuhan yang ada pada Salomo, maka Salomo menjadi orang yang unggul, lebih berkualitas, lebih berpengetahuan, lebih pandai, lebih cerdas. Dan di sini di Alkitab dikatakan bahwa dan lebih berhikmat daripada raja-raja. Wow, luar biasa. Jadi di sini juga dikatakan bahwa bangsa lain yang ada di sekitar. Jadi di Salomo lebih luar biasa dari raja-raja yang ada di sekitar bangsa Israel. Dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi di sini berkata bahwa Salomo menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa dan luar biasa, lebih kaya dan lebih memiliki otoritas untuk menguasai bangsa-bangsa. Luar biasa ketika dia takut kepada Tuhan. Hikmat turun kepada Salomo yang luar biasa ya. Di sini dikatakan bahwa
Dan di sini dikatakan bahwa Salomo menguasai bangsa-bangsa dan semua kekayaan bangsa-bangsa, sehingga semua takluk dan tunduk di bawah kuasa Raja Salomo. Itu pertanyaannya, apakah kita bisa? Tentu bisa. Firman Tuhan sudah berkata bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat turun bagi kita. Hikmat Tuhan akan menuntun kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama, salah satu kunci kita untuk menerima hikmat dari Tuhan, hikmat yang berkualitas, yang benar-benar kita bisa pakai dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara dan saya intim dan hidup rendah hati, takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan, dalam ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa maka kita akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan, sehingga oleh hikmat yang dari Tuhan itu kita akan memiliki hikmat, karakter, kuasa, otoritas, kehidupan, kualitas, fasilitas, dan berkat seperti raja-raja. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, jadi mengingatkan kita, hendaklah saudara dan saya, biarlah kita melalui firman Tuhan diingatkan untuk selalu takut akan Tuhan, dan selalu setia, selalu intim dengan Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa yang akan kita pakai di dalam setiap aspek kehidupan kita.